Oke, sudah berganti judul ya. Modul 1 pembelajaran matematika di SD. Kita akan mulai pertemuan ke-1. Modul 1 pembelajaran matematika di SD. Tujuan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hakikat anak dalam pembelajaran matematika di SD. Kemudian menguraikan teori-teori belajar matematika, menjelaskan materi matematika kepada siswa SD. Yang keempat, menjelaskan materi kepada siswa SD sesuai hierarki belajar matematika. Kemudian menjelaskan hakikat matematika, menjelaskan materi matematika kepada siswa SD dengan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Nah, ini adalah peta konsep. Ciri khusus universitas terbuka itu mempunyai peta konsep. Dan ini peta konsep untuk modul 1 pembelajaran matematika di SD. Bisa sahabat mahasiswa lihat. Ada 2 kegiatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kegiatan yang pertama tentang teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Ada hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Anak pada pembelajaran matematika di SD, anak sebagai individu yang berkembang, kesiapan intelektual anak, dan di poin B nanti ada teori belajar matematika, ada teori belajar Brunner, teori belajar Dionys, teori belajar Van Hoel, teori belajar Brownell dan Van Eegen, kemudian teori belajar Gardner. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hakikat anak di SD untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, anak pada pembelajaran matematika di SD itu mereka harus kita berikan sebuah persepsi, yaitu matematika itu unik. Berikan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Kemudian ketika kita memberikan suatu materi kepada siswa, itu kita harus melihat perbedaan-perbedaan karakteristik peserta didik kita. Kalau usia SD, kita harus memberikan sebuah pembelajaran yang lebih menekankan pada posisi dia seperti apa, sebagai apa. Posisi dia sebagai apa. Kesiapan intelektual dia itu pada tahap apa. Nah, itu nanti kesiapan intelektual kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian kita harus memberikan jembatan menetralisir perbedaan dan pertentangan. Karena apa? Karena usia SD itu seringkali pola pikir mereka itu sangat berbeda-beda dan saling kecenderungan untuk kebingungan. Kenapa? Karena mereka seringkali melihat kalau yang namanya pembelajaran matematika itu ternyata pembelajarannya itu sulit, banyak rumusnya, banyak angka-angkanya. Maka dari itu tugas kita harus sebagai jembatan menetralisir perbedaan dan pertentangan tentang kebingungan dari mereka. Kita harus yakinkan matematika itu mudah, nak. Dengan cara apa kita? Ya, berikan pembelajaran yang mudah dimengerti. Nanti ada ya, kita akan bahas. Kemudian bagaimana model pematematika yang baik? Nah, nanti kita akan bahas lagi di materi nanti setelah ini ada untuk model matematika. Model matematika ini sebagai pola pikir matematis dan sistematis, logis, kritis, dan cermat. Dan juga sebagai sebuah
hal untuk mengatasi persoalan yang nyata. Yang selanjutnya, anak sebagai individu yang berkembang. Anggapan guru yang salah. Kenapa? Karena terkadang kita sebagai guru itu melihat atau bercara pandang kita berpikiran siswa itu mudah memahami materi yang kita sampaikan. Seringkali kita sebagai guru itu berpikiran siswa itu pikirannya itu sudah dewasa. Padahal anak itu berbeda ya pikirannya dengan orang dewasa. Dan siswa itu belum banyak mengerti tentang materi formal. Jadi jangan berikan materi-materi formal, tapi berikanlah materi-materi dari umum ke khusus. Dari yang mudah dipahami, dari yang sifatnya abstrak. Kemudian setiap individu itu mempunyai perbedaan. Kita harus sadar ya bahwa setiap individu itu pasti memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat, ada yang suka berinteraksi langsung. Kita harus paham tentang karakter mereka. Kemudian kemampuan intelektual anak harus kita kembangkan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Strategi pembelajaran kita harus melihat dengan teori-teori pembelajaran. Juga nanti akan kita bahas di kegiatan berikutnya. Kita masuk ke kesiapan intelektual anak. Tingkat perkembangan anak itu ada 4 menurut Jean Piaget. Pertama, tahap sensorik motorik dari lahir sampai 2 tahun. Tahap operasional awal dari umur 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional dari 7 sampai 12 atau 11 tahun. Kemudian tahap operasional formal itu 11 tahun ke atas. Nah, ini tahapan-tahapan perkembangan anak menurut Jean Piaget. Dan kita harus membuat suatu pembelajaran itu sesuai dengan umur kesiapannya. Karena rata-rata di usia SD ini siswa itu masih belum bisa berpikir tentang teori-teori atau dalil-dalil atau rumus-rumus bahasanya. Jadi harus kita bisa berikan suatu pembelajaran yang menekankan kepada hal yang umum dulu baru ke khusus sesuai dengan tahapan-tahapan. Ini bisa sahabat semuanya bisa pelajari, bisa dibaca-baca sendiri di modul sudah ada. Kemudian kita masuk ke tahap perkembangan intelektual anak. Yang pertama ada kekekalan bilangan atau banyak, kekekalan materi atau zat, kekekalan panjang, kekekalan luas, kekekalan berat, kekekalan isi, dan kekekalan tingkat pemahaman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita mulai dari kekekalan bilangan atau suatu banyaknya. Maksudnya di sini adalah banyak sekali ya, masih sering banyak pemahaman siswa itu yang salah. Ketika kita melihat benda yang di kiri gambar 1 dan 1A dan gambar sebelah kanan gambar 1B, masih banyak siswa yang berpendapat bahwa banyaknya pensil di kiri itu jumlahnya berbeda dengan gambar di sebelah kanan untuk siswa SD kelas rendah. Mereka beranggapan
jumlahnya itu berbeda karena yang kiri itu berdekatan dan yang kanan itu lebih renggang. Mereka belum mengetahui konsep tentang banyaknya benda. Nah, jadi di sini kita harus memberikan penekanan. Jadi ketika pembelajaran jangan sesekali ketika memberikan ini banyaknya pena, nah seringkalilah buat bentuk strukturnya itu berbeda-beda. Jadi bisa misalkan jumlahnya 5 pena, bisa 5 pena itu dijajar bebarengan seperti ini, ataupun diberikan dengan posisi yang lain agar konstruk daripada pemikiran siswa tersebut bisa berkembang, tidak monoton itu saja. Yang B, kekekalan materi zat. Maksudnya di sini adalah seringkali anak itu berpendapat bahwa di gambar 1.2a itu berbeda, itu sama dari gambar air gelas yang atas sama gelas bawah itu sama. Tetapi ketika siswa dihadapkan dengan gambar 1.2b, seringkali siswa itu kebingungan, bahkan menyebut jumlah airnya berbeda, padahal wadah yang digunakan adalah sama, atau airnya itu sama, ukuran airnya sama, hanya wadahnya yang berbeda. Maka dari itu, sahabat mahasiswa semuanya, sebagai generasi milenial harus memberikan suatu pembelajaran yang bervariasi. Ketika menunjukkan materi zat itu ya tunjukkan dengan wadah yang berbeda, walaupun isinya itu sama. Kemudian kita masuk ke kekekalan panjang. Banyak sekali siswa beranggapan bahwa satu tali yang panjangnya sama, dua tali yang panjangnya sama, ketika panjang tali yang satunya itu dibuat sebuah dikerutkan bahasanya, itu mereka beranggapan oh ini panjangnya berbeda. Padahal tali yang di gambar 1.3 ini dan titik 3a ini dan gambar di 1.3b ini adalah sama. Ya, panjangnya sama, hanya yang di gambar B ini dikerutkan. Mereka kalau belum paham tentang kekekalan panjang, maka akan berpikiran seperti itu. Maka kalian harus bisa memberikan bukti. Jangan hanya gambar, tapi bukti kepada siswa. Kemudian yang D adalah kekekalan luas. Nah, ini yang seringkali banyak terjadi kesalahan pembelajaran di SD. Di SD, pengalaman saya ketika dulu diberikan pengajaran tentang materi luas persegi panjang atau luas jajar genjang, tidak diberikan sebuah pembuktian rumus, hanya langsung diberikan rumusnya ini, jajar genjang itu rumusnya ini. Padahal kalau kita lihat ya, jajar genjang itu terbentuk rumusnya dari persegi panjang. Ini yang diarsir, ini dipotong taruh di sebelah sini, maka nanti akan muncul gambar persegi panjang. Karena mereka tidak diajarkan di SD hal-hal seperti ini, maka ketika ada sebuah persegi gambar 1.4a, ketika dipotong-potong bagiannya, kemudian tidak dirapikan atau diberantakan seperti di titik 1.4b, maka mereka beranggapan luasnya berbeda. Nah, ini PR kalian. Harapan saya ketika mengajar nanti di SD, jelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus itu, bukan langsung diberikan langsung rumusnya. Inilah banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kita lanjut ke E, kekekalan berat. Berat benda itu semuanya itu sama, walaupun bentuknya, tempatnya ataupun alat penimbangnya itu berbeda-beda.
kalau namanya berat itu tetap sama. Coba saya tanya kepada mahasiswa, misalkan di sini Ayu Utami ada? Hidupkan mic-nya. Hadir. Oke. Mbak Ayu Utami, saya tanya. Misalkan ya ada benda ya, besi. Besi itu beratnya itu 1 ton ya. Besi 1 ton dengan kapuk 1 ton. Itu beratan mana? Mbak Ayu Utami? Sama. Nah, berikanlah cerita-cerita yang seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini agar membuka mindset siswa SD. Kalau kalian ada yang sudah mengajar di SD, coba tanya. Besok tanyalah, besok hari Senin kan masuk ya, tanya kepada siswa. Anak-anak, saya ada pertanyaan nih. Saya punya besi nih, besinya itu beratnya 1 ton. Dan saya punya satu kapuk itu ya, entah itu besarnya seberapa, itu beratnya itu 1 ton. Beratan mana anak-anak dari besi dan kapuk? Pasti nanti akan mindset mereka akan kebanyakan, beberapa akan menjawab berat besi, karena sudah terpikirkan di pikiran mereka besi itu paling berat. Padahal kan belum tentu. Kalau kapuknya itu 2 ton kan lebih berat kapuk. Jadi inilah mindset-mindset yang perlu kita ubah. Yang selanjutnya adalah kekekalan isi. Nah, ini saya sarankan ya, ketika mengajar di SD, ketika mencari volume suatu benda, sesekalilah buat praktek yang nyata. Jangan hanya teori-teori saja. Ini akan lebih memberikan pemahaman konsep kepada peserta didik di SD. Karena mereka pada dasarnya ketika usia-usia SD masih senang bermain. Ajaklah bermain, ajaklah untuk langsung melakukan suatu tindakan yang nyata. Ya. Kalau mencari volume tinggal mudah saja. Pakai rumusnya, misalkan nih rumusnya sudah ada, pakai rumusnya, tapi juga dibarengi dengan pembuktian. Bisa saja dengan pembuktian seperti ini. Suatu benda zat padat ketika dimasukkan kepada benda zat cair atau bahasanya di situ air, maka akan tumpah. Tumpahannya itu adalah volume benda padat. Itu hal sederhana tapi banyak sekali yang tidak kita lakukan untuk membuktikan suatu volume itu. Hanya taunya volume itu dibuktikan dengan rumus ini panjang ini bidang ini kali ini. Itu seringkali yang terjadi. Kemudian tentang kekekalan tingkat pemahaman. Siswa itu kekekalan pemahaman. Banyak sekali siswa itu berpikirnya itu belum bisa langsung ke khusus. Seperti yang saya sampaikan, harus kita buat pemikirannya dari yang umum ke khusus. Ini contohnya. Mereka itu sudah paham kalau 2 tambah 0 itu 2. 4 ditambah 2 itu 6. 6 tambah 4 itu 10. 8 tambah 4 itu 12. Tapi ketika mereka diberikan sebuah teori atau dalil jumlah 2 bilangan genap itu menghasilkan genap, mereka akan bingungan. Tapi ketika dijelaskan seperti ini dulu, contoh misalkan ya, kemudian anak-anak, jumlah 2 bilangan genap itu adalah genap loh. Ya enggak, coba lihat itu. Mereka akan melihat contohnya, oh iya, ternyata setelah dibuktikan dari contoh umum tadi, terbuktilah 2 bilangan genap ketika dijumlahkan adalah bilangan genap. Dan ini adalah kita berikan pembelajaran secara deduktif dari umum ke khusus. Kita
kita masuk ke teori belajar matematika. Yang pertama adalah kita mulai dari teori belajar Brunner, kemudian teori belajar Deniz, teori belajar Van Hiel, sampai dengan kita langsung mulai saja langsung ke teori belajar Brunner. Yang pertama ada tahap enaktif atau tahap kegiatan. Maksudnya di sini adalah suatu tahapan yang kita tampilkan benda real nyatanya. Setelah itu tahap ikonik atau gambar bayangan. Kemudian bayangkan kembali apa yang sudah disampaikan. Kemudian tahap simbolik, buat ke bentuk simbol atau bahasa. Tentang dalil atau teorema. Jadi di dalam teori Brunner ini ada dalil atau teorema. Yang pertama adalah teorema penyusunan. Jadi ketika suatu pembelajaran itu disusun dulu, penyajiannya secara real, secara konkret, baru dimasukkan kepada teori notasi atau penyimbolan. Seperti di modul ya sudah dijelaskan, itu saya hanya ambil poin-poinnya saja karena materi ini banyak. Kemudian teori pengkontrasan atau keanekaragaman. Nah, di sini tugas guru itu mempertentangkan materi yang sudah disajikan, itu dipertentangkan secara atau bahasanya pengkontrasan, untuk membentuk pemikiran-pemikiran siswa yang kreatif. Kemudian teori pengaitan. Nah, setelah dipertentangkan, hasil pertentangan itu dikaitkan dengan suatu konsep pembelajaran yang benar. Seperti itu. Itu gambaran umumnya saja. Untuk yang mendalam silakan sahabat mahasiswa dibaca kembali di modulnya. Kemudian yang kedua adalah teori belajar Deniz. Di teori belajar Deniz ini lebih memandang kepada matematika itu pelajaran yang terstruktur, kemudian terdapat sebuah tahapan bermain bebas, kemudian tahapan permainan, tahap penelaahan kesamaan sifat. Jadi dari hasil ketika permainan itu ditelaah kembali, dianalisis kembali. Kemudian tahap representasi, dimodelkan. Kemudian tahap simbolisasi, berarti tahap mengenai simbol-simbol. Dan yang terakhir adalah tahap formalisasi. Ini lebih kepada teorema-teoremanya. Selanjutnya adalah teori belajar Van Hiel. Yang pertama ada tahap pengenalan. Jadi sebelum memulai pembelajaran dikenalkan dulu misalkan bendanya, misalkan geometri, ini loh geometri. Setelah itu siswa disuruh menganalisis mengenai sifat-sifatnya. Setelah itu siswa diminta untuk mengurutkan dari sifat-sifat bangun-bangun itu mana sih geometri yang duluan, yang perlu dipelajari dulu, ini dulu. Kemudian deduksi, memberikan sebuah perjalanan dari umum menuju khusus. Dan yang terakhir adalah akurasi. Di sini prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian itu diberikan sebuah kesimpulan berkaitan dengan aksioma-aksiomanya atau pembuktian-pembuktiannya. Kemudian selanjutnya adalah teori belajar Brouwer dan Van Eugen. Yang pertama tentang teori ini lebih menekankan kepada proses dan makna. Yang pertama adalah kumpulan fakta. Jadi lebih kepada diberikan sebuah fakta-fakta yang terjadi, yang real, yang ada, kemudian menguasai unsur,
dan mempelajari unsur dalam bentuk lain. Jadi ketika sudah mempelajari sifat-sifat unsur-unsurnya, baru melihat model bentuk lain dan dipelajari unsurnya. Setelah itu akan tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian kita masuk ke teori belajar Eichner. Yang pertama, belajar itu sebagai isyarat. Yang kedua, belajar stimulus respon. Kemudian rangkaian gerak. Lalu rangkaian verbal dan belajar membedakan. Verbal ini artinya adalah sebuah ucapan ya, lisan ya, mengungkapkan pendapat-pendapat. Kemudian belajar konsep, kemudian belajar aturan dan pemecahan masalah. Itu tahap-tahapannya. Kalau ingin lebih lengkap bisa dibaca di modulnya. Kemudian kita masuk kepada hierarki pembelajaran matematika di SD. Sebelum saya lanjutkan, apakah masih tampil tampilannya? Masih, Pak. Masih ya. Oke, di sini sambil saya coba rekam ya. Jadi nanti akan saya tampilkan di YouTube. Barangkali nanti ada yang belum bergabung bisa melihat. Oke, di hierarki pembelajaran matematika SD ini ada namanya tahap kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Nah, di sini yang perlu kita buat adalah ketika kita mau mengajar, yang pertama kita harus tahu materi matematika itu, memilih dan menemani pokok bahasaan yang tepat. Ini menamai ya, bukan menemani tapi menamai. Kemudian mengidentifikasi objek matematikanya. Setelah diidentifikasi, baru urutkan setiap pokok bahasan. Artinya di sini kita seringkali salah. Seringkali hanya terpaku pada buku. Yang sebenarnya buku itu tidak semuanya itu benar. Saya ambil contoh. Ketika pembelajaran matematika biasanya yang dibangun datar, yang dibahas terlebih dahulu adalah segitiga. Di beberapa buku itu yang dibahas sendiri terlebih dahulu adalah segitiga. Padahal kalau menurut konsep matematika, untuk mencari rumus luas segitiga itu adalah membutuhkan bantuan bidang persegi. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa mencari luas segitiga kalau yang dipelajari adalah segitiga dulu, bukan persegi dulu. Jadi ubahlah konsep itu, jangan terpaku pada buku. Kalau buku salah, perbaiki, jangan takut. Ya, demi memantapkan konsep siswa, kita harus berani unjuk gigi. Kita harus berani merubah suatu pola yang salah menjadi pola yang setidaknya mendekati benar. Ya, kalau ada bangun datar, pelajari dulu persegi dulu, baru segitiga. Karena segitiga itu luasnya adalah setengah dari persegi. Dan itu siswa akan terbentuk konsepnya. Berbeda ketika hanya siswa diberikan rumus ini. Kalau langsung pembuktian, maka siswa akan lebih paham. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan belajar matematika. Identifikasi dulu tujuan kognitifnya, baru memilih tujuan afektifnya atau keterampilannya. Memberitahu siswa sebagai tujuan belajarnya apa. Kemudian sumber belajar, menyediakan materi, menentukan sumber pendukung atau suplemen. Kemudian strategi pra-assessment, jadi mengidentifikasi materi matematika prasyaratnya,
baru menguji kesiapan siswa untuk belajar pokok atau sub pokok bahasanya. Kemudian strategi belajar mengajar, memilih strategi pembelajaran yang sesuai, mengatur lingkungan belajar, dan yang terakhir adalah strategi post assessment, yaitu menguji hasil belajar siswa dan mengevaluasi efektivitas pengajaran. Nah, kita di ujung sudah berakhir materi tentang modul 1, yaitu tentang pembelajaran matematika di SD dengan mata kuliah pendidikan matematika 1. Nah, barangkali dari yang kita sampaikan bersama, kita belajar bersama, sahabat mahasiswa semuanya, ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan. Silahkan, ada yang bertanya? Saya berikan kesempatan. Dan